Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab perintah melaksanakan amanah bagian yang ke-6. Kemarin sudah dijelaskan di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di masa pemerintahan Sayyidina Ali pernah terjadi perang Jamal, perang onta. Disebut perang onta karena pada saat itu Siti Aisyah menaiki onta. Perang ini adalah perang yang terjadi antara menantu dan mertua. Sayyidina Ali sebagai menantu, Sayyidina Aisyah sebagai mertua tiri berhadap-hadapan untuk saling berperang. Masalahnya bukan merebut kekuasaan, tapi hanya sedikit beda pendapat tentang masalah kisos yang sebelumnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh ketika membaca Al-Quran, bahkan darahnya Sayyidina Utsman mengalir ke Al-Quran yang dibacanya. Yang membunuh Sayyidina Utsman ini banyak sekali, sehingga sulit diketemukan siapa sebenarnya pembunuh, siapa dalangnya, dan siapa bagian eksekutornya. Jadi sama-sama tidak tahu. Cuman di pihak Siti Aisyah bersama sahabat Zubair bersama Thalha dan Muawiyah menginginkan Sayyidina Ali untuk segera melaksanakan kisos, membunuh ya harus dibunuh. Hukum kisos harus ditegakkan dengan cara cepat. Siti Aisyah bersama kelompoknya ini sebagai pemimpin untuk meminta Sayyidina Ali segera melaksanakan kisos. Sayyidina Ali pada saat itu sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, sebagai khalifah, tidak begitu tergesa-gesa karena untuk menjaga kehati-hatian, takut salah tangkap dan salah kisos. Jadi pada saat itu umpama di zaman sekarang Sayyidina Ali itu sebagai pemerintah, sedangkan Sayyidah Aisyah bersama sahabat Zubair, sahabat Thalha dan Muawiyah kalau umpama dinamakan di zaman sekarang itu sebagai kelompok oposisi, yaitu kelompok yang tidak bersama dengan pemerintah atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya peperangan ini? Peperangan ini sebenarnya tidak diinginkan oleh kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan pada saat itu adalah Khalifah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kirim surat kepada kelompoknya Siti Aisyah untuk tidak melanjutkan perang yang mengakibatkan banyak korban. Tapi kelompoknya Siti Aisyah ini selalu mendesak, bahkan ingin segera dilaksanakan kisos. Sedangkan Sayyidina Ali tidak mau sesegera mungkin, cepat-cepat, khawatir takut ada yang salah tangkap atau salah kisos. Kemudian Sayyidina Ali mengirimkan lagi surat agar supaya diselesaikan dengan damai, diselesaikan dengan tentram, dengan hati ke hati antara hatinya kelompok Siti Aisyah dan kelompoknya pemerintahan Sayyidina Ali. Namun yang disebabkan menjadi penyebabnya diantaranya adalah utusannya Sayyidina Ali sebagai pemerintah dibunuh oleh kelompok dari golongannya Siti Aisyah. Inilah bahayanya provokasi ya.
Jadi dua kelompok ini ada provokatornya. Kapanpun, dimanapun, siapapun, di daerah manapun, namanya provokator atau provokasi itu pasti ada. Mengadu domba, menjadikan suasana keruh antara kelompok dengan kelompok yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, bahkan golongan satu dengan yang lain. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika utusannya Sayyidina Ali ini dibunuh, maka Sayyidina Ali sebagai pemerintahan harus tegas, ya, harus tegas untuk menyelesaikan suasana yang seperti ini. Sayyidina Ali kemudian juga memberikan ketegasan untuk melawan orang-orang yang membunuh utusannya. Disinilah terjadilah peperangan antara menantu dan mertua. Jadi menantu dan mertua ini sempat perang dan yang terbunuh banyak sekali. Menurut Ibnu Katsir menelan korban sebanyak 10.000 korban. Kembali lagi, inilah bahayanya provokasi. Dimanapun kalau ada orang ya menyebarkan fitnah atau memanas-manasi keadaan, jangan diikuti karena itu bagian dari jebakan setan. Apapun saja bisa dibuat alasan untuk saling fitnah, saling provokasi. Terutama di zaman sekarang ya. Saat ini masa-masa kontestasi pilpres ya. Ini banyak sekali saling provokasi, saling menjelek-jelekan lawan politiknya. Ini sama ya, dosa, tidak boleh. Yang baik bagaimana? Kampanye ya kampanye. Tunjukkan kebaikan calonnya. Tidak usah menunjukkan kejelekan calon lawannya. Karena kalau sudah menjelekkan calon lawan, siapapun yang dijelek-jelekan tidak boleh. Kalaupun ini terjadi, ya, terjadi sampai kepada HP kita umpamanya black campaign atau kampanye politik yang hitam umpamanya menjelek-jelekan atau memfitnah, tidak usah diteruskan untuk di-share lagi karena ini juga bagian dari mengalirkan dosa-dosa kepada kita. Kemudian bahayanya lagi ketika kita sudah menyebarkan berita bohong, menjelekkan pasangan yang lain. Nah, ini bahayanya lagi adalah kita sulit untuk minta maaf kepada mereka yang sudah di-share atau disebarkan kejelekannya. Kenapa kok sulit minta maaf? Iya, karena tidak kenal dan juga jauh rumahnya. Jangan-jangan belum minta maaf, kita sudah mati atau mereka sudah mati yang kita jelek-jelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam kontestasi politik kita harus jaga jangan sampai menyebarkan berita bohong, berita hoak atau juga mengadu domba, menjelek-jelekan pasangan yang menjadi lawan pasangan kita. Pasangan atau jagoan kita. Ini yang harus kita jaga. Disinilah setan itu paling berperan ya, paling berperan untuk mengajak kita jatuh ke lubang neraka yang sangat dalam. Kita ini sebagai manusia terus oleh setan itu diganggu, diajak agar supaya menjadi temannya setan kelak nanti di akhirat. Oleh karenanya kita sebagai umat manusia dan juga umatnya Nabi Muhammad dalam kondisi apapun, dimanapun, janganlah menjadi orang yang fattan, tukang fitnah, tukang provokasi, membuat suasana keruh, bahkan memancing emosi dalam kontestasi politik. Bahkan di zaman sekarang ini sudah semakin canggih. Kadang video umpamanya partai A sebenarnya dengan partai B tidak sama calonnya. Itu kadang videonya diedit seolah-olah videonya partai A ini mendukung partai B yang sebenarnya adalah musuh lawan politiknya. Ini bahaya, ini fitnah sekali ini. Dan di-share, disebarkan. Ingat ya, nyebarkan itu dosa ya. Dosa kemudian disebarkan. Akhirnya semakin banyak dosa-dosa kita, semakin hangus pahala-pahala kita yang kita cari. Kemudian ini bin Awam. Jadi ketika menjelang perang Zubair bin Awam panggil anaknya,
faqala ya bunayya innahu la yuqtalul yaum illa zalim aw mazlum. Katanya Zubair bin Awam, dalam perang ini, dalam perang Jamal ini tidak akan terbunuh kecuali orang yang zalim atau orang yang dizolimi. Jadi sulit ya untuk membedakan ya, ketika para sahabat, antara para sahabat itu berperang kemudian terbunuh, ada yang terbunuh sampai 10.000 tadi, ini pasti ada yang zalim, ada yang dizolimi, katanya sahabat Zubair. Cuman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus bersikap begini, majaro bainas sahabah naskutu. Apa yang terjadi di antara para sahabat, ada pertikaian, ada perperangan, naskutu, kita diam. Tidak boleh komentar, oh sahabat itu yang salah. Tidak boleh bilang, oh sahabat itu yang benar. Tidak boleh. Sama-sama tidak tahu. Kita sebagai umat, sebagai ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh mengklaim atau mengatakan sahabat yang itu yang salah, oh yang itu yang benar. Tidak boleh. Jadi majara bainas sahabah naskutu. Apa yang terjadi pertikaian antara sahabatnya Nabi, maka kita harus diam, tidak boleh komentar apa-apa. Ini yang lebih selamat ya, karena sama-sama tidak tahu. Karena segini, setelah perang Jamal ini hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak, di antaranya setelah perang Jamal ini, setelah menelan banyak korban, Siti Aisyah itu langsung kemudian menyendiri. Menyendiri bagaimana? Lebih fokus beribadah dan menyebarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hikmahnya. Yang kedua, sahabat yang bertikai ini itu menyebar karena pernah berperang antara para sahabat. Akhirnya para sahabat yang lain itu enggan untuk bertemu, akhirnya menyebar ke berbagai negara. Ada yang ke Maroko, ada yang ke Irak, ada yang ke Asia, bahkan ada yang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Jadi ini hikmahnya. Jadi tidak usah ikut-ikut. Oh ini salah, ini sahabat yang ini salah, oh yang itu benar. Tidak boleh ya. Sama-sama tidak tahu, hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Jadi setelah peperangan ini berpencar para sahabat itu. Ada sebagian pergi ke negara Irak, Maroko, kemudian Iran, kemudian Asia, bahkan ke Indonesia. Ada yang ke Afrika. Tujuannya apa? Ya menyendiri agar tidak ketemu lagi dengan dengan lawan perangnya. Akhirnya berdakwah di negara-negara tempat ia pindah. Jadi akhirnya Islam itu menyebar, termasuk menyebar ke Indonesia. Itulah hikmahnya. Umpama tidak ada perang Jamal, mungkin Islam itu hanya menyebar di kota Mekah, di Madinah dan sekitarnya, tidak sampai ke negara lain, tidak sampai ke Cina, tidak sampai ke Indonesia dan lain sebagainya. Inilah hikmah yang bisa kita petik. Kemudian sahabat Zubair ini bertanya kepada anaknya. Sahabat Zubair ini termasuk sahabat kaya raya, cuman juga banyak hutangnya. Jadi bertanya sama anaknya, wahai anakku, sekarang ini saya kan mau perang, tidak tahu saya terbunuh atau tidak. Ternyata Sayyidina Zubair ini sebelum perang ini berpesan begini ya, apakah engkau lihat wahai anakku, antara banyak mana hutang saya dengan harta saya. Jadi sama-sama tidak tahu. Akhirnya dikalkulasi gini, nanti kalau saya mati, ya ini namanya amanah ya, amanah berbentuk wasiat. Amanah ini amanahnya dari sahabat Zubair kepada anaknya, agar supaya hutang-hutangnya itu dilunasi dengan menggunakan harta yang ditinggalkannya. Sahabat Zubair ini kaya, banyak rumah-rumahnya, banyak tanahnya, banyak ladangnya. Jadi banyak sekali, luas sekali. Cuman hutangnya juga banyak. Mungkin pengusaha ini.
Jadi disuruh kalau umpama saya mati, nanti mohon hutang-hutang saya diselesaikan dulu, jual barang-barang milik saya, kemudian lunaskan hutang-hutang saya. Dan berwasiat agar supaya sisanya nanti dibagikan kepada ahli waris. Dan ingat ya, yang menguasai barang tinggalan orang mati itu adalah ahli waris yang ada hubungan nasab, seperti anaknya. Kalau tidak punya anak mungkin ponakannya. Kalau tidak punya suami, tidak punya apa-apa, hanya sendiri mati, ya yang urus warisannya adalah ya keponakannya atau mbaknya. Ini yang benar. Yang lain tidak usah ikut-ikut ngurus ya, kecuali disuruh ya, kecuali disuruh oleh ahli warisnya. Kalau gak disuruh jangan menguasai. Itu kasarannya ini kasarannya ya, maaf ya, ini kasarannya itu memiliki haknya orang lain tanpa ada izin. Nah begitu, kurang baik ya. Bukan haknya kemudian dikuasai. Yang menguasai harta tinggalannya mayit adalah ya ahli warisnya. Kalau tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, ya saudara kandungnya atau keponakannya. Yang lain tidak boleh ikut-ikut, apalagi sampai menguasai. Begini caranya mengurusi harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.